Oke teman-teman, saya sudah ambil sepeda motor ini. Saya menyewa dengan harga 150.000 per hari. Satu hari itu dari pagi sampai malam itu bukan 24 jam ya. Sekarang kita akan keliling pulau ini. Di sana ada makam dan ada satu pembangunan religi teman-teman. Itu adalah agama Kaudai. Agama ini berdiri tahun 1962 dan jadi agama terbesar ketiga di Vietnam. Tadi pagi saya menyebut ini cuaca saya ini sangat bagus ya. Tapi sekarang sudah panas teman-teman. Ini makam di gunung ini, di kaki gunung. Makam orang lokal di sini. Oke, kita lihat pemandangan di sini. Karena pulau ini dibentuk batu gunung Merapi, teman-teman. Jadi batu-batu seperti itu hitam ya. Di sana adalah pintu Topo, teman-teman. Tempat check-in kalau ke Pulau Liseng ini. Tapi saya enggak suka yang checking-checkingnya, nggak Instagram wisata. Tapi kita ke sana lihat ya. Teman-teman bisa lihat batu di sini. Batu Gunung Merapi ya. Oke, kita ke pantai di sini. Kalau pemandangan ini sangat indah, teman-teman. Sangat indah. Di sana adalah Pulau Liseng Bé, itu Liseng kecil. Saya sedang berada di Liseng besar. Biasanya kalau orang suka mandi pantai, teman-teman, suka berenang di pantai, mereka akan ke sana. Ada kapal yang lain ke sana. Ongkosnya 80.000 untuk per orang. Kalau bolak-balik itu 170.000 Vietnam dong. Kita bisa lihat dengan jelas ya. Air pantai sedang surut, teman-teman. Nanti mungkin air akan pasang pada jam 2 atau 3 sore. Di sini ada ikan ditinggal di sini. Banyak ikan di sini, teman-teman. Mungkin saya coba tangkap satu ya. Sebenarnya ikan di sini mereka bisa membunyikan diri, teman-teman. Nggak bisa lihatnya. Wah, sangat hebat ikan ini. Air sangat jernih. Kalau mandi di sini juga bagus sekali. Wah, saya akan pergi ke tempat yang lain. Tempat selanjutnya adalah satu kuil di dalam batu, teman-teman. Di sini orang-orang lokal menyebut kuil goa. Sebelum pergi ke kuil, saya mau naik ke batu itu dulu. Naik lihat pemandangan di sana. Kita bisa lihat patung Avalokiteshvara di sana. Itu kuil lah itu. Wah. Batu Gunung Merapi sangat kuat. Wah, di sini lebih enak, teman-teman. Wah. Sangat enak ini. Bagus sekali airnya. Mungkin kita bisa mandi di sini juga bagus. Kepiting pantai banyak. Oh, kepiting pantai itu. Oke, kita lihat pemandangan di sini. Wah, airnya sangat bagus. Ombak di sini juga tidak kuat, teman-teman. Ombak itu tenang sekali. Jadi kalau mandi di sini sangat bagus. Melewati pemakaman seperti ini, nggak tahu gimana rasanya kalau malam hari. Sekarang saya mau lanjut pergi ke sebuah kuil. Oke, teman-teman, saya parkir di sini. Kita masuk lihat kuil di sini ya. Ini kuil gua. Harus naik tangga. Ini adalah pemandangan Buddha mengajar mahasiswanya. Wah, batu ini sangat besar dan tinggi, teman-teman. Wah, arah ini ke aula utama. Itu memuja Shakyamuni atau pendiri Buddhisme di dalam ini, teman-teman.
Oh, teman-teman, saya sudah masuk aula utama. Sekarang ke sana. Di sini suasana sangat bagus. Ini sejuk banget. Jalan ini menuju ke mana saya belum tahu. Coba ya. Di sini masih ada Tonggeret, teman-teman. Kalau di kota Ho Chi Minh sudah selesai musimnya. Tapi di sini sekarang masih ada Tonggeret ya, atau Kikada. Di setengah jalan ada outer memuja Buddha, teman-teman. Seperti ini. Masih ada tangga. Oke, ini ada aula yang lain, tempat memuja juga. Teman-teman lihat, nanti saya akan menjelaskan ini juga. Bisu ini namanya Mendang Wang, teman-teman. Beliau adalah pendiri tradisi khilafah di Vietnam. Dia juga terkenal dengan ajaran kebaikan dan gaya hidupnya yang sangat sederhana, teman-teman. Kalau dalam ini memuja Avalokiteshvara, teman-teman. Dalam bahasa Vietnam kita menyebut namanya Wang Am. Di sini ada tempat memuja tokoh Buddhisme, tokoh yang sangat penting dalam Buddhisme. Yang ini nama ini Jo Duk. Ini arah informasi secaranya, teman-teman. Nanti saya akan jelasnya. Agak susah untuk menerjemahkan teks ini, teman-teman, ke bahasa Indonesia karena banyak istilah sastra yang kurang saya pahami. Saya menyerah saja deh, teman-teman. Yang paling jelas itu kuil ini didirikan pada tahun 1962. Saya edit video dan menambah informasi tentang Buddha ini, Dalai Lama ya. Dalai Lama adalah pemimpin spiritual tertinggi dalam Buddhisme Tibet, teman-teman. Dia diyakini sebagai reinkarnasi dari Avalokiteshvara, yaitu wujud welas asih. Dia sangat dihormati di seluruh dunia, bukan hanya karena ajaran agamanya, tetapi juga karena pesan-pesan perdamaian, toleransi, dan kasih sayang yang selalu beliau sebarkan. Di dalam goa, teman-teman. Berdiri di sini bisa dengar ombak, suara ombak. Wah, masih ada tangga untuk naik, teman-teman. Mungkin kita bisa ke atas juga. Oke, coba ya. Semangat! Di sini belok kanan kita lihat 3 tokoh yang juga sangat penting di dalam Buddhisme. Ya, yang ini. 3 patung ini biasanya disebut 3 Santo Barat, teman-teman. Di tengah adalah Buddha Amitabha, di sebelah kirinya adalah Avalokiteshvara yang melambangkan welas asih, dan di sebelah kanannya adalah Mahasamapratha yang melambangkan kebijaksanaan. Bertiga mereka membimbing umat menuju alam kedamaian, teman-teman. Tempat memfoto sangat enak ya, tapi ini dilarang, teman-teman. Dilarang lewatnya. Masih ada teman saya mencoba naiknya, tapi ini waspada ya, licin banget. Sebenarnya kalau hujan jangan coba, teman-teman. Mungkin hujan sangat licin. Tapi di sini kita lihat pemandangan sangat enak. Teman lihat sangat berbahaya ini. Kita pelan-pelan ya. Masih ada jalan. Wah, saya sudah berhenti di sini karena jalan di ini sudah nggak kelihatan lagi. Mungkin kita bisa lewatnya ke sana, tapi saya akan berhenti di sini karena lelah sekali. Sudah lelah. Teman-teman lihat tempat saya berdiri adalah Den Núi Dinh Tiền, itu puncak gunung Dinh Tiền, teman-teman. Ini seperti satu sumur itu
Karena ini Gunung Merapi yang kemarin, tapi sekarang tidak operasi lagi. Lihat lagi, dan núi Giếng Tiền itu puncak Gunung Giếng Tiền. Oke, saya akan turun ya.